saya akan memberikan penyuluhan kesehatan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah sehat. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai UKS. UKS itu sendiri adalah usaha kesehatan sekolah. UKS ini mempunyai 3 triase, yaitu yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang termasuk dalam pendidikan kesehatan itu adalah pembinaan dokter kecil maupun kader kesehatan remaja. Untuk jenjang SMP dan SMA kita menyebutnya dengan KKR atau kader kesehatan remaja. Nah, untuk pelayanan kesehatan kita memiliki berbagai macam kegiatan yang ada dari Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Ada imunisasi, ada juga pemeriksaan berkala maupun penjaringan kesehatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Salah satu contohnya adalah Puskesmas membantu membimbing para siswa, terutama KKR, untuk melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk demi mencegah untuk terjadinya penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat yang kita sebut dengan PHBS. Apa saja? Yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara kita harus mencuci tangan. Di era pandemi ini kita juga banyak dituntut untuk melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar. Salah satunya adalah cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga selalu menggunakan masker. Untuk cuci tangan tersebut ada 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, kemudian memutar ibu jari kanan dan kiri, dan ujung-ujung jari kemudian dibilas dengan air yang mengalir dan dikeringkan dengan tisu. Jangan lupa pada saat mencuci tangan tersebut harus menggunakan sabun ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengonsumsi jajanan yang sehat. Kami lebih menganjurkan adik-adik untuk selalu membawa bekal dari rumah, karena untuk jajanan yang di luar kita tidak tahu bagaimana higienisnya. Namun kami dari Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan mempunyai tim Kesling atau kesehatan lingkungan. Tim ini nanti akan memeriksa jajanan di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan Grogol Petamburan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai jamban sekolah yang sehat. Jadi adik-adik kalau ingin buang air besar, buang air kecil, baik itu di sekolah maupun di rumah, jangan lupa harus membuangnya di jamban yang sehat ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai olahraga. Adik-adik wajib melakukan aktivitas fisik atau olahraga minimal 2 kali dalam 1 minggu, di mana setiap kali melakukan aktivitas kesehatan itu dengan durasi 30 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk demi untuk mengurangi penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Kemudian selanjutnya adalah tidak merokok, di mana di era-era remaja sekarang banyak rasa ingin tahu, ingin mencoba. Jadi angka merokok pada remaja itu sangat tinggi, di mana merokok ini merupakan gerbang untuk menjadi ingin mencoba narkoba. Selanjutnya adalah mengukur berat badan dan tinggi badan. Nah, ini tadi Puskesmas selalu melakukan pemeriksaan berkala setiap tahunnya, di mana pemeriksaan berkala itu nanti adik-adik akan diperiksa mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa saja? Pengukuran berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan jantung dan paru, serta kebersihan diri adik-adik semua. Itu yang disebut dengan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan penjaringan kesehatan. Kemudian kita juga selalu melakukan pembinaan dokter kecil dan kader kesehatan remaja di tiap-tiap sekolah. Target kami untuk pembinaan dokter kecil itu yaitu sebesar 35%, dan untuk pembinaan KKR itu sebanyak 50%. Nanti para dokter kecil dan KKR akan diajarkan bagaimana cara mengukur berat badan yang baik dan benar, dan bagaimana cara mengukur tinggi badan yang baik dan benar. Kemudian kita akan membahas mengenai anemia ya. Nah, untuk anemia ini memang banyak sekali diderita oleh remaja putri. Nah, kami mulai melakukan program di jenjang SMP dan jenjang SMA untuk melakukan pemeriksaan sel darah merah, di mana banyak remaja ditemukan HB-nya
sangat rendah. Ini nanti berpotensi buruk pada saat di usia selanjutnya. Oleh karena itu, Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan melakukan inovasi candi, yaitu cegah anemia sejak dini, di mana remaja putri akan diperiksa HB-nya terlebih dahulu, dicek darahnya, kemudian remaja putri akan diberikan obat tablet tambah darah setiap minggunya yang akan didistribusikan oleh Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Ini nanti hanya untuk remaja putri saja, jadi remaja putra tidak perlu meminum obat tablet tambah darah tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya tentang bully, di mana bully banyak terjadi di kalangan sekolah. Bully ini menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Nah, jadi kami sangat memperhatikan untuk masalah mental emosional terhadap para remaja tersebut. Di dalam pemeriksaan kesehatan, kita juga memberikan screening kesehatan mengenai mental emosional. Bagi remaja yang mengalami masalah mental emosional, akan kita berikan terapi lanjutan, yaitu PDKT. PDKT terdiri dari parenting, digital information, keep in care, dan terapi. Parenting, kami akan menyampaikan informasi-informasi kesehatan kepada para orang tua siswa. Digital information, kami sudah menyiapkan konseling online di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan yang bernama Cincin Berlian. Nanti untuk Cincin Berlian teman-teman bisa mengklik web yang ada di bawah ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Keep in Care. Keep in Care itu kita membentuk konselor sebaya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi ada perwakilan tiap-tiap sekolah untuk kami latih menjadi konselor sebaya. Konselor sebaya ini nanti bertugas memberikan informasi kepada semua teman-temannya dan juga memberikan konseling secara sederhana. Konselor sebaya ini nanti akan kami ajarkan cara penggunaan cincin berlian dan menyebarkan kepada teman-teman mengenai web cincin berlian tersebut. Langkah selanjutnya adalah terapi. Untuk terapi ini kami mengarahkan para remaja untuk mengakses layanan yang ada di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, yaitu PKPR. PKPR adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti perkembangan berita penyebaran virus corona mungkin dapat membuat was-was. Namun, kita semua dapat membantu untuk menahan laju penyebaran corona dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti rajin mencuci tangan, menghindari menyentuh muka, menjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin, dan mempertahankan pola hidup dan lingkungan tinggal yang sehat. Bahkan sekarang, kita juga perlu mengurangi beraktivitas di keramaian kecuali sangat diperlukan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Dengan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti ini sebagai individual, maka kita dapat membantu memperlambat laju penyebaran virus corona secara umum dengan mengurangi kemungkinan kita dan juga orang-orang terdekat turut tertular. Dampak besarnya, memperlambat laju penyebaran akan sangat membantu layanan dan pusat kesehatan kita seperti rumah sakit. Pelayanan juga dapat dilakukan secara maksimal, terutama bagi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan medis. Tindakan preventif yang kita lakukan secara individual tidak hanya akan dapat melindungi diri kita, namun juga melindungi orang terdekat kita dan orang-orang lain yang lebih rentan dalam lingkungan kita. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah. Namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan.
Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing.